Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya dengan Dr. Eka. Kami dari Klinik Medika Jaya Mutia. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap COVID-19. Sebelum kita lebih jauh tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana pencegahan dan penanggulangan COVID-19, tentunya teman-teman bertanya-tanya, apakah saya dengan gejala batuk beringus sudah COVID, atau apakah saya dengan lemah badan atau disertai demam sudah positif COVID, atau bagaimana jika di tempat tinggal saya di desa ada yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan umum yang kita jumpai di masyarakat, sehingga kita menjadi bingung sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 itu agar kita tidak terkena, tidak tertular, dan bahkan kalau saat terkena pun kita masih bisa selamat atau sembuh dari infeksi COVID-19. Oke, tentunya teman-teman, beberapa bulan ini kita sudah mengalami penularan COVID-19. Jadi setiap saat itu pedoman-pedoman panduan itu berubah. Jadi dulu mungkin teman-teman masih mengenal definisi yang namanya ODP, definisi yang namanya PDP. Tapi saat ini itu sudah ada yang terbaru. Jadi berdasarkan panduan revisi 5, sekarang yang ada itu adalah suspek, probable, konfirmasi. Nah, jadi 3 itu yang sekarang menjadi definisi. Nah, nanti pelan-pelan satu-satu kita akan bahas satu-satu. Jadi sebelum masuk dari situ, kita harus paham dulu teman-teman, karena pemahaman ini sangat penting. Nah, dengan kita sedikit paham apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, apa yang akan kita lakukan, itu akan lebih meningkatkan kewaspadaan diri kita agar kita dan saudara-saudara kita bisa terhindar dari COVID-19. Yang pertama tentang suspek. Suspek itu ada beberapa definisi. Jadi definisi yang pertama adalah di mana seseorang yang mengalami ISPA, jadi infeksi saluran pernapasan akut, itu artinya ada batuknya, ada pileknya, ada nyeri menelannya, ada demamnya. Jadi demamnya itu dari suhu badan lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, plus ada riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satu gejala dari ISPA. Jadi salah satu gejala dari ISPA, apakah itu nanti nyeri menelan, apakah itu nanti demam, apakah itu nanti batuk, ataukah nanti itu beringus, plus riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi maupun pasien probable. Yang ketiga adalah seseorang yang menderita ISPA berat atau pneumonia berat atau infeksi saluran pernapasan berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan secara klinis, gejala klinis tidak ditemukan penyebab yang lain. Nah, dari ketiga itu, dari 3 definisi itu, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah suspek. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah mengalami batuk beringus, mengalami demam, tapi tidak ada kriteria yang 3 itu, berarti teman-teman bisa dikatakan belum dikatakan suspek COVID-19. Yang kedua adalah probable. Yang probable ini adalah jadi seseorang ataupun bisa pasien yang meninggal yang secara klinis meyakinkan bahwa itu COVID-19, tapi hasil real time PCR-nya belum ada atau tidak ada. Itu sudah dikatakan kasus probable. Nah, dari kasus probable itu nanti akan berhubungan di penanggulangan pemulasaran jenazah. Itu nanti itu dari kasus probable dan konfirmasi itu nanti akan dalam pemulasaran jenazah itu nanti akan mengikuti protokol COVID-19.
yang berikut, yang ketiga, konfirmasi. Nah, konfirmasi sendiri adalah seseorang yang secara laboratorium real time PCR-nya positif. Itu dikatakan terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu ada dua, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah, dari tiga definisi itu kita sudah bisa menempatkan bahwa kategori kita nanti atau kategori nanti saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan kita di mana, apakah yang bersangkutan suspek, apakah yang bersangkutan probable, apakah yang bersangkutan konfirmasi. Karena nanti perlakuannya itu berbeda. Gitu. Nah, sekarang kita bahas di titik terakhir adalah kontak erat. Nah, kontak erat itu teman-teman ada beberapa penjelasan. Jadi penjelasan yang pertama tentang kontak erat adalah seseorang yang dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit berkomunikasi dengan pasien konfirmasi positif, atau melakukan kontak fisik, atau merawat pasien dengan pasien konfirmasi maupun probable tanpa menggunakan APD lengkap. Nah, itu sudah masuk di kategori kontak erat. Jadi yang bersangkutan itu masuk di kategori kontak erat. Nah, kapan sih periode kontak erat? Nah, periode kontak erat itu, teman-teman, yang pertama itu adalah jika timbul gejala, berarti 2 hari sebelum timbul gejala sampai 14 hari setelah timbul gejala, itulah periode kontak erat yang bergejala. Sedangkan periode kontak erat yang tanpa bergejala berarti 2 hari sebelum dilakukan pengambilan swab real time PCR dan 14 hari setelah pengambilan real time PCR, itu periode kontak erat. Nah, dari definisi dan definisi tadi kita bisa mengambil simulasi kasus. Ya teman-teman, kita mengambil simulasi kasus. Nah, yang pertama kita coba mengambil contoh kasus. Misalnya teman-teman atau saya sendiri sedang menjaga keluarga saya di rumah sakit. Di rumah sakit Prof. Dr. Malayang misalnya, di rumah sakit umum. Nah, setelah dirawat di rumah sakit, beberapa hari saya di sana menjaga saudara saya. Tiba-tiba saudara saya meninggal. Nah, setelah saudara saya meninggal, saya pulang kampung. Saya pulang kampung, 3 hari saya di kampung, dan keluarga saya itu domisili di Manado, jadi pemulasaran segala macam dilakukan di Manado. Tiba-tiba beberapa hari muncul kabar bahwa saudara saya itu adalah positif, konfirmasi COVID-19. Nah, akhirnya dari tim gugus tugas provinsi melakukan tracking sampai ke tim gugus tugas kabupaten kota, sampai masuk di tim gugus tugas kecamatan, puskesmas, sehingga saya di tracking. Berarti saya masuk kategori kontak erat karena saya merawat, tidak menggunakan APD lengkap, dan saya bersentuhan fisik dengan keluarga saya itu. Nah, bagaimana teman-teman? Saya sudah pulang kampung dan 3 hari itu saya sudah kesana kemari, gitu. Sedangkan hasil swabnya baru ada. Saya kesana kemari, sudah kontak dengan si A, kontak dengan teman si B, kontak dengan teman si C. Nah, yang masuk kategori kontak erat itu hanya saya, karena hanya saya yang masuk kriteria definisi dari kontak erat itu. Jadi teman-teman yang saya kunjungi itu belum dikatakan kategori kontak erat, belum, karena teman-teman saya itu hanya kontak dengan saya, dan saya belum terkonfirmasi probable maupun terkonfirmasi COVID-19. Nah, setelah itu saya langsung dilakukan isolasi atau karantina. Nah, teman-teman mesti bedakan lagi apa bedanya isolasi dengan karantina. Kalau saat itu saya dalam keadaan sehat, berarti saya dipisahkan. Saya yang kasus kontak, saya yang kontak erat ini dipisahkan dari saudara-saudara saya, dari teman saya. Jadi saya disendirikan, dipisahkan. Itu saya di karantina karena saya dalam keadaan sehat. Kalau saya misalnya dalam keadaan sakit, berarti saya dipisahkan dengan teman-teman yang lain. Berarti saya saat itu diisolasi. Nah, di saat saya dipisahkan tadi, saya disendirikan. Nah, itu memastikan bahwa saya tidak kontak dengan yang lain. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyebaran kasus yang lebih banyak lagi. Nah, terus pertanyaan sekarang, bagaimana teman-teman saya tadi yang sudah kontak dengan saya? Nah,
Intinya adalah saat fase isolasi atau karantina saya selama 14 hari. Nah, dari tim gugus puskesmas bekerja sama dengan tim gugus kecamatan dan tim gugus desa nanti akan memfasilitasi saya. Jadi bagaimana agar saya terfasilitasi, saya bisa dipisahkan, saya masih kebutuhan hidup saya, makan segala macam terpenuhi, dan kesehatan saya terpenuhi, dan keluhan saya setiap hari akan dipantau oleh tim gugus puskesmas. Nah, di saat nanti saya dipantau, ternyata di hari pertama, kedua, dan seterusnya saya dipantau, ternyata di hari kelima, keenam misalnya, saya timbul gejala misalnya, timbul gejala batuk, beringus, demam. Nah, di sana tim gugus puskesmas akan melapor ke dinas kesehatan, akan dilakukan pemeriksaan. Bisa menjadi terduga suspek sudah timbul gejala, ada kontak erat, berarti saya kategori suspek, saya dilakukan pemeriksaan real time PCR. Nah, ternyata dalam real time PCR tadi hasil saya ternyata positif, teman-teman. Berarti saat saya positif itu dilihat 2 hari sebelum timbul gejala, atau 2 hari kalau saya tanpa gejala 2 hari sebelum pengambilan sampel. Berarti hanya 2 hari itu yang akan diambil, yang akan dikategorikan kontak erat. Kalau saya misalnya sudah dipantau selama 7 hari, teman-teman, dan saya di hari ke-7 misalnya baru kena, apakah yang lain itu akan dikategorikan kontak erat? Secara definisinya berarti tidak, karena tidak masuk di 2 hari sebelum gejala atau 2 hari sebelum pengambilan swab dan 14 hari setelah itu. Jadi posisinya cukup aman, gitu. Nah, bagaimana ternyata setelah saya diisolasi misalnya di hari pertama misalnya langsung melakukan real time PCR, ternyata saya positif, nah akan dicari 2 hari sebelum pengambilan itu akan di tracking lagi siapa yang kontak erat dengan saya, gitu. Prinsipnya, jika saya kontak erat tadi dan saya sehat selama 14 hari, saya bisa kebutuhannya cukup, secara psikis saya mendapatkan support yang bagus, daya tahan tubuh saya bisa baik, dan saya bisa 14 hari selesai dengan keadaan sembuh atau keadaan tidak terjadi keluhan apapun, 14 hari itu selesai, gitu. Dan saya dikatakan menjadi kasus yang disingkirkan. Jadi disingkirkan dalam artian bisa COVID-19 atau keadaan sembuh atau bukan COVID-19. Nah, itu teman-teman yang paling penting dari simulasi tadi. Nah, makanya teman-teman di sini sangat penting bagaimana nanti kita bisa bekerja sama. Jadi bergandengan tangan lintas sektor itu sangat penting. Jadi nanti ada dari tim puskesmas, nanti ada tim dari kecamatan, ada tim desa, harus jalin konektivitas. Jadi bahwa dalam melakukan pemantauan, dalam melakukan isolasi, dalam melakukan karantina itu agar bisa terbantu, gitu kan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena di sini sangat membutuhkan support atau bantuan secara psikologi. Jadi tidak hanya kebutuhan hariannya, makan minumnya dan lain-lain, tapi kebutuhan psikologi itu sangat penting, kebutuhan psikis itu sangat penting. Karena itu juga salah satu nanti yang meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Jangan sampai nanti teman-teman setelah kita temukan kasus, ada kasus teman kita misalnya atau saudara kita, nanti kita jauhi atau kita diskriminasikan, gitu kan. Itu sangat sayang karena keadaan ke depan kita tidak akan pernah tahu. Bisa saja suatu saat kita yang akan terkena, atau saya yang akan terkena, kita tidak pernah tahu. Bagaimana seandainya kita yang sedang belum kena, di saudara-saudara kita yang kena, kita berikan support, kita berikan motivasi, kita berikan semangat. Bagaimana dia bisa melalui masa-masa saat dia di karantina atau isolasi. Pada prinsipnya di saat masa karantina dan isolasi selesai, tidak ada keluhan apa-apa, baik-baik saja, itu kasusnya akan selesai. Tidak akan menjadi suatu masalah yang besar. Beda kalau nanti ternyata yang diisolasi atau di karantina ternyata sakitnya mulai muncul, bahkan mulai memberat sampai perawatan rumah sakit. Nah itu berat. Karena secara data teman-teman, jadi kasus ringan itu sekitar 40%, sedang itu sekitar 40% dari kasus, yang parah itu sekitar 15%, yang kritis itu mungkin nanti sisanya itu 5% mungkin. Jadi ada 15% yang parah. Jadi artinya kita bisa menghadapi COVID-19 ini, tubuh kita mampu untuk melawan COVID-19 itu. Nah, sekarang kita masuk lagi teman-teman, bagaimana sih cara pencegahan, penanggulangan agar kita tidak
terkena COVID-19. Teman-teman ingat saja selalu 3M. 3M itu menjadi patokan teman-teman. Yang pertama, ingat selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Baru yang kedua, ingat selalu mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, ingat menjaga jarak. Jadi ada pertanyaan teman-teman mungkin, dok, saya di pasar banyak orang, mungkin bagaimana saya akan bisa menjaga jarak atau di mana? Nah teman-teman, jika tidak memungkinkan nanti teman-teman jaga jarak, gunakan penutup mata atau penutup wajah. Jadi teman-teman bisa pakai masker, bisa juga ditambah dengan menggunakan pelindung mata atau pelindung wajah. Jika tidak memungkinkan untuk jaga jarak, itu yang paling penting. Jadi artinya di sini kita mampu hidup berdampingan dengan COVID-19, kita mampu meminimalkan penularan dan dengan selalu disiplin untuk mengikuti protokol atau anjuran-anjuran pemerintah, dan kita mampu sehat dan selamat di saat kita sudah terkena COVID-19 dengan kita selalu menjaga pola hidup sehat dan menjaga psikologi agar tetap terjaga. Dan itu tentunya membutuhkan support dari teman-teman, support dari saudara-saudara, support dari desa, support dari desa tetangga, support dari kecamatan. Semakin banyak yang mensupport, jadi kemungkinan untuk sembuh itu kemungkinan akan semakin besar. Karena itu sangat penting. Nah, coba teman-teman bayangkan, di saat kita udah sakit, habis itu kita dibully misalnya, kita dihindari, kita dijauhi. Apa yang teman-teman rasakan? Pasti akan rasa sakit kan? Gitu kan? Pasti akan stres, sakit hati, belum memikirkan pekerjaan yang lain, belum memikirkan tanggungan yang lain. Tiba-tiba sakit, habis itu dipojokkan. Itu secara beban psikis itu sangat berat sekali teman-teman. Makanya jika teman-teman di lingkungannya nanti ada ditemukan kasus segala macam, kita bantu support. Kita jangan takut. Jangan takut. Virus ini memang berbahaya, penyebarannya sangat cepat, dan beberapa kasus banyak terjadi korban meninggal. Tapi kita jangan takut. Yang terpenting yang kita lakukan adalah kita selalu waspada. Waspada yang dimaksud adalah selalu ingat 3M. 3M itu kuncinya. Kenapa 3M itu penting? Karena penyebaran dari COVID-19 itu adalah dari droplet. Jadi droplet itu artinya di saat kita berbicara, di saat teman-teman batuk, di saat teman-teman bersin, itu ada percikan air liur atau lendir itu. Itulah salah satu penularan dari COVID-19. Yang kedua adalah tangan kita. Jadi tangan kita saat misalnya bersentuhan di benda-benda tertentu yang sudah terinfeksi COVID-19, atau misalnya bersalaman atau kontak fisik dengan yang lain COVID-19, itu juga menjadi tempat kita terkontaminasi dari COVID-19 itu. Makanya kita melakukan sering-sering mencuci tangan. Nah itu sangat penting. Kalau kita bisa disiplin untuk melakukan 3 hal itu, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir kasus, kita bisa menanggulangi, kita bisa mencegah dari COVID-19 itu. Nah, kenapa teman-teman saya katakan secara psikologi itu sangat penting? Jadi teman-teman di saat nanti lakukan isolasi atau karantina, yang penting itu teman-teman nanti tidurnya cukup. Berarti 7-8 jam itu pastikan tidurnya cukup. Dan yang kedua, kebutuhan nutrisinya itu dipastikan cukup. Baru aktivitas, tetap aktivitas berolahraga, jadi berjemur, jadi olahraga ringan itu 30 menit misalnya sehari, seminggu bisa 3-4 kali. Baru yang paling penting adalah itu tadi. Jadi selain ketiga hal itu, psikis dan psikologi dijaga tetap baik. Karena contoh misalnya teman-teman, kita beri contoh misalnya, nanti teman-teman coba bayangkan 2 gambar berikut ini. Jadi contoh teman-teman bayangkan gambar yang satu ini. Coba teman-teman bayangkan gambar ini. Bagaimana perasaan teman-teman saat teman-teman melihat gambar ini? Setelah itu kita coba bandingkan dengan gambar yang lain, gambar yang satu, gambar yang berikutnya, gambar yang ini. Teman-teman bayangkan bagaimana perasaan teman-teman saat melihat gambar ini. Dan teman-teman di sana pasti akan membedakan bagaimana rasanya perbedaan dari kedua gambar itu. Nah itulah makanya kenapa di saat nanti kita mendapatkan dukungan, support, semangat, itu secara otomatis daya tahan tubuh kita akan lebih baik. Tentunya nanti ditambah juga dengan obat-obatan dari tim puskesmas, multivitamin dan lain-lain. Karena penanganan pengobatan COVID-19 itu belum ada. Jadi obat secara ini belum ada. Tetapi yang dilakukan adalah memberikan yang namanya terapi simptomatis dan terapi suportif. Jadi gejala yang ditimbulkan kita obati,
apa yang dibutuhkan itu kita ditangani gitu kan. Dan tetap melakukan pemantauan selama 14 hari itu. Oke, sekian teman-teman video ini dari kami Klinik Medika Jamapuya. Juga teman-teman, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang sesuatu yang menarik seputar kesehatan, teman-teman bisa di kolom komentar, tambahkan segala macam. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update video-video terbaru dari kami, dari Klinik Medika Jamapuya. Teman-teman juga bisa nanti lihat di kolom deskripsi jika teman-teman saudaranya ada ingin tahu lebih jauh lagi tentang penyakit kronis, mengelola penyakit kronis, tentang flu kronis. Teman-teman nanti klik linknya di bawah, ada link channel Dokter Jadi-Jadian, itu dokter itu Gayo SPPD. Juga jika teman-teman ingin tahu sedikit tentang channel saya juga ada di bawah, tapi itu hanya mungkin suara saya di sana yang sedikit renungan-renungan singkat. Jika teman-teman merasa itu bermanfaat, teman-teman juga bisa subscribe di channel itu. Oke teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan yang